Oke, cukup. Kita mulai ya, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih rekan-rekan media hadir pada sore hari ini. Kita sejenak menundukkan kepala, mengirimkan doa bagi saudara-saudara kita yang tertimpa mengalami musibah bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdoa mulai. Selesai. Pada sore hari ini Polda Metro Jaya bersama Satgas Penegakan Hukum di sini hadir Wadires Siber bersama rekan-rekan Kasubdit, hadir Wadires Krim Wadires Narkoba, dan Wadires Krimsus. Ini menyampaikan kepada publik pengungkapan kasus tindak pidana pengancaman melalui media sosial, merencanakan aksi kerusuhan di wilayah DKI, serta pembuatan bom Molotov. Ini ditangani oleh Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Pengungkapan ini untuk dilakukan dalam hal penegakan hukum, menjaga DKI Jakarta tetap aman, tertib, dan kondusif. Dari unggahan media sosial, ajakan provokasi untuk melakukan aksi kerusuhan. Kami ulangi, untuk melakukan aksi kerusuhan di wilayah DKI Jakarta, sehingga dilakukan upaya mitigasi. Rencana-rencana aksi yang akan dilakukan dalam beberapa kurun waktu, kita lihat bersama di depan diamankan beberapa barang bukti bom Molotov yang nanti akan digunakan untuk membuat kerusuhan di wilayah DKI Jakarta. Ini dapat membahayakan keselamatan, kenyamanan, ketertiban masyarakat yang ada. Di sini Polda Metro Jaya hadir dalam upaya penegakan hukum, menjaga keteraturan sosial, sehingga tindakan-tindakan ini dilakukan. Gunanya adalah untuk menciptakan rasa aman dan tertib di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Secara garis besar, pengungkapan ini berawal dari unggahan serta upaya-upaya kepolisian yang dilakukan oleh Direktorat Siber beserta Satgas Gakum Polda Metro Jaya. Secara detail dan rinci akan dijelaskan oleh Bapak Wadires Siber Polda Metro Jaya. Silakan, kami persilakan. Terima kasih Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya. Kami langsung aja terkait dengan perencanaan rusuh dalam penyampaian aspirasi masyarakat.
penyidik Cyber Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan terhadap kelompok rusuh yang akan mengganggu penyampaian aspirasi masyarakat pada masa yang akan datang dengan cara melakukan pendalaman informasi dan data terhadap beberapa akun yang memang sudah kita monitor akan membuat rusuh. Penyampaian aspirasi masyarakat dilindungi dan diatur oleh undang-undang sehingga wajib dijaga dan dilindungi oleh Polda Metro Jaya, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya tidak pernah membungkam aksi demokrasi dalam bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Pelayanan Polda Metro Jaya dalam penyampaian pendapat masyarakat tersebut adalah salah satu bentuknya, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang melaksanakan demo agar terhindar dari aksi-aksi anarkis yang memanfaatkan situasi demo yang damai dan membuat menjadi situasi demo yang rusuh. Pengungkapan ini dilakukan oleh tim gabungan Polda Metro Jaya. Di hadapan di sini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas, ada Wadir Krimum, Wadir Narkoba, Kasubdit 2 Krimsus, yang nantinya akan kerjasama. Kita akan kolaborasi dalam pengembangan terhadap pelaku-pelaku lain. Pelaku ditangkap di 3 wilayah. Yang pertama di Jakarta Pusat, yang kedua di Bekasi, dan di Bandung. Pada pelaku ditemukan beberapa bukti yang mengarah kepada rencana untuk membuat rusuh. Dan seperti disampaikan oleh Pak Kabid Humas, ada beberapa bom molotov yang sudah dipersiapkan untuk tujuan tersebut. Lebih lanjut, mohon izin Pak Kabid, kami persilahkan Kasubdit 3. Waktu dan tempat saya persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bapak Wadir Resiber menjelaskan tentang penangkapan 2 orang tersangka. Ini diawali dengan adanya tim patroli di Resiber Polda Metro Jaya melakukan patroli siber dalam rangka pemantauan situasi. Ya. Kemudian ditemukan bahwa ada satu akun melakukan posting story Instagram dengan foto salah satu gedung, menampilkan kalimat pengancaman dengan kalimat "kita adalah bayang-bayang yang kalian takuti dan kita adalah teror". Mungkin bisa ditampilkan di layar. Kemudian story berikutnya adalah "Wisma lo udah gue teror, kali aja kantor lo mau gue teror juga". Hal ini dilakukan, postingan ini dilakukan oleh akun Instagram bahan peledak. Ya. Sehingga dari postingan tersebut, tim patroli kemudian meneruskan kepada tim penyidik untuk dilakukan penindakan. Dari penelusuran, kemudian telah dilakukan penangkapan terhadap 2 orang. Yang pertama inisial BDM. Ya, BDM adalah admin dari akun bahan peledak tersebut. Dia ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2025 di rumahnya di Bilangan Kemayoran, Jakarta Pusat, sekira pukul 00.30. Dari hasil pemeriksaan terhadap saudara BDM dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, yaitu 6 botol yang dirakit untuk menjadi bom molotov dan chattingan di platform session. Jadi pelaku menggunakan platform session, bahwa saudara BDM membuat bom molotov atas permintaan
dari saudara TSF. Saya ulangi, saudara TSF yang sebelumnya melakukan pertemuan di kegiatan pasar gratis di Bilangan Ben Hill sekitar bulan September 2025. Kemudian atas dasar tersebut TSF dilakukan penangkapan di daerah Bekasi di rumahnya. Adapun TSF adalah admin dari akun Ferdatius, akun Instagram Ferdatius. Dari tersangka BDM didapat barang bukti 1 unit handphone, 1 buah email, dan 6 buah botol bekas saus atau sambal yang sudah dalam proses pembuatan bom molotov. Dari tersangka TSF didapatkan barang bukti handphone, 1 laptop, masker gas respirator, baju warna hitam, jaket warna hitam, celana warna abu-abu. Mungkin bisa ditampilkan. Peran tersangka BDM yaitu pemilik penguasa akun medsos Instagram dengan nama pengguna bahan peledak yang aktif sejak November 2025. Peran selanjutnya adalah melakukan teror dengan posting foto latar sebuah gedung dengan narasi kalimat, "Kita adalah bayang-bayang yang kalian takuti dan kita adalah teror." Dan postingan, "Wisma lo udah gue teror, kali aja kantor lo mau gue teror." Kemudian melakukan interaksi percakapan dalam grup di aplikasi Session dengan nama grup yang membahas terkait kegiatan rusuh serta perencanaan aksi-aksi rusuh, dan membuat 6 buah bom molotov yang masih tahap setengah jadi, yang nantinya akan diselesaikan dan diberikan kepada pemesan, yaitu saudara TSF alias Ferdatius. Kemudian untuk tersangka TSF, perannya adalah pemilik atau penguasa media sosial dengan nama akun Ferdatius sejak bulan Juni 2025. Akun ini awalnya merupakan akun yang memposting tentang sejarah maupun konspirasi, tapi belakangan berubah menjadi akun-akun yang menyuarakan aksi-aksi rusuh. Kemudian di aplikasi Session menggunakan username VRDTS sebagai admin atau pengendali dalam grup di aplikasi Session tersebut, dan telah melakukan uninstall aplikasi sebelum dilakukan penangkapan. Yang bersangkutan tidak mengakui pemesanan bom molotov kepada saudara BDM alias akun bahan peledak. Dan selain kedua akun tersebut, ada juga akun-akun lain yang terafiliasi mempersiapkan kerusuhan dalam kegiatan unjuk rasa. Salah satunya adalah dengan memposting pembuatan bom pipa, merencanakan penyerangan ke kantor polisi, dan menjebak polisi ke tempat yang sudah dipersiapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan terhadap penangkapan kedua tersangka. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Kasubdit 3 terkait penangkapan di wilayah Jakarta Pusat dan Bekasi. Selanjutnya oleh Kasubdit 4 penangkapan di wilayah Bandung. Silakan. Tes, baik, terima kasih. Izin kami melanjutkan. Dari kami Subdit 4 telah mengamankan 1 orang tersangka inisial YM umur 23 tahun di lokasi penangkapan di Bandung, Jawa Barat terhadap persangkaan pelaku telah
melakukan tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang berisi muatan ancaman kekerasan terhadap orang lain dan juga kepemilikan atau menyimpan bahan peledak yang dapat membahayakan nyawa. Penangkapan ini berawal dengan adanya kegiatan patroli cyber yang dilakukan oleh tim analis Ditres Cyber Polda Metro Jaya telah memantau satu akun yang dimiliki oleh pelaku, yaitu dengan nama Cats Rebel, di mana di dalam akun tersebut mengunggah satu dokumen elektronik itu berupa foto bahan peledak yang juga bertuliskan status dalam story-nya yang menerangkan sambil bersiap-siap. Di dalamnya ada mengunggah satu buah foto yang diduga merupakan bahan peledak yang dirakit. Berdasarkan informasi dan hasil patroli cyber tersebut, kami melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. Pada saat dilakukan penangkapan di TKP di Bandung, kita menemukan juga beberapa alat, yaitu berupa bom molotov yang sudah disiapkan untuk melakukan aksi rusuh dan didukung beberapa data dokumen elektronik dari handphone dan akun media sosial yang dikuasai oleh pelaku. Dari pelaku ini masih akan kami lakukan pengembangan terhadap rekan-rekannya juga yang diduga mengirim atau mentransmisikan dokumen yang berisi ancaman. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Subdit 4. Terima kasih. Terima kasih penyampaian dari Kasubdit 4. Kami tegaskan di sini bahwa sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya, kami akan terus melakukan pengembangan terhadap jaringan kelompok rusuh ini. Dan sampai dengan saat ini kami masih mendalami bukti-bukti yang ada, yang sudah kami kumpulkan berdasarkan hasil penangkapan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik di TKP. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Kabid Humas. Terima kasih Pak Wadir Resiber beserta Kasubdit. Tadi sama-sama dapat kita cerna bahwa pengungkapan ini berawal dari ada ajakan provokasi, dan ternyata pada saat dilakukan upaya-upaya paksa penggeledahan ditemukan beberapa barang bukti yang akan digunakan dalam aksi-aksi kerusuhan di wilayah DKI. Polda Metro Jaya memberi ruang kepada seluruh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Tetapi kami tidak akan memberi ruang kepada kelompok-kelompok yang dengan sengaja akan membuat kerusuhan di wilayah DKI. Tim masih terus memburu jaringan ataupun kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan 3 tersangka yang sudah diamankan. Kita berharap dengan ada pengungkapan ini bisa dapat mendeteksi, memitigasi, dan kita sama-sama untuk menciptakan rasa aman dan tertib di wilayah Jakarta Raya. Mungkin kepada rekan-rekan media ada yang mau disampaikan ataupun yang bertanya, kita buka pertanyaan. Silakan Mbak Yona. Apakah mereka satu jaringan, dan kelompok atasnya apakah sudah teridentifikasi dari keterangan ketiga tersangka ini, Pak? Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya. Kalau saya lihat dari bom molotovnya, ini kan di dalamnya ada styrofoam dan lain sebagainya. Ini kan artinya pelaku juga bisa jadi pernah melakukan aksinya sebelumnya. Apakah sudah didalami terkait dengan hal ini? Terima kasih. Oke, 2 pertanyaan ya. Silakan mungkin Pak Wadir Siber bisa menjawab dulu.
Baik, untuk saat ini dari hasil pendalaman, tapi masih kita dalam ya, berdasarkan bukti elektronik yang ada, motifnya mereka hanya untuk buat rusuh. Kemudian apakah satu jaringan, itu masih kita dalami. Kemudian POK atas, kelompok bagian atasnya sudah teridentifikasi, masih kita dalami juga. Jadi nanti akan kami izin dengan Pak Kabid Humas untuk ada rilis berikutnya supaya masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan ini. Kemudian apakah pelaku sudah pernah? Ini nanti bisa dijawab oleh Kasubdit 4. Baik, kami jawab terhadap satu pelaku yang kami amankan. Memang didapatkan keterangan dan pengakuan serta ada dokumen video elektronik yang ada pada device yang dikuasai, pernah melakukan aksi dan menggunakan barang bukti, bom molotov seperti yang dibuat dan kita temukan di rumahnya, tapi kami masih membutuhkan waktu untuk pembuktian. Jadi kami masih akan terus melakukan pendalaman dan juga menyelidiki siapa-siapa saja yang juga terlibat dalam perbuatan pidana tersebut. Demikian, terima kasih. Sedikit kami sampaikan dari Mas Bene tadi, bahwa kenapa molotov yang dibuat berisikan styrofoam. Nah, ini memberikan efek, impact yang lebih lama dalam proses pembakaran dibandingkan dengan yang hanya berisi cairan. Jadi ini memberikan impact, efek yang lebih lama dalam proses terbakar. Itu sebagai media yang dilakukan. Nah, tadi kami sampaikan kembali bahwa tim Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan dan ini terus maraton, tidak berhenti sampai dengan di sini. Kita pasti akan mengusut siapa di balik dari kegiatan-kegiatan aksi kerusuhan yang sedang direncanakan. Mungkin ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan? Ya, silakan, Mbak. Kan tadi dijelasin bahwa mereka ini berencana membuat rusuh dalam sebuah aksi demo. Nah, dari hasil penelusuran kepolisian, sebenarnya aksi demo yang mereka targetkan ini tuh kapan dan di mana? Kemudian background dari ketiga tersangka ini apa? Apakah mereka pelajar atau seperti apa? Mungkin bisa diperjelas lagi, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah dia di mana dia akan membuat? Jadi itu masih dalam pendalaman karena butuh waktu kita untuk, karena komunikasi mereka itu terjadi di dalam suatu ruang yang tertutup. Ruang itu hanya bisa kita buka dengan menggunakan teknologi yang kita miliki, itu digital forensik. Jadi itu masih butuh waktu untuk kita buka karena aplikasi yang mereka gunakan pun juga aplikasi yang jarang digunakan oleh masyarakat pada umumnya, yaitu aplikasi session. Aplikasi session itu aplikasi chat di antara mereka. Jadi kami masih butuh waktu untuk pendalaman karena pengungkapannya baru saja dilakukan hari Sabtu dan Minggu. Jadi kami terus melakukan pengembangan dengan dibantu oleh teman-teman dari Krimum, dari Krimsus dan dari Narkoba. Mungkin itu Mbak ya yang bisa kami sampaikan sekarang. Ya, mungkin bisa disampaikan Kasubdit 3. Baik, untuk kedua tersangka BDM dan TSF, BDM itu usia 22 tahun, tapi statusnya masih pelajar, ya. belum lulus SMK. Sementara yang TSF, dia juga lulusan SMK, saat ini bekerja sebagai kurir. Ya, kurir pada sebuah perusahaan, bukan kurir online. Terima kasih. Oke, Mbak Dias, kami luruskan bahwa para pelaku ini, ketiga yang diamankan ini, merencanakan aksi kerusuhan. Kita belum melihat, masih melakukan Direktorat Siber masih melakukan pendalaman terhadap kapan tempus waktu mereka akan melakukan kerusuhan. Tapi ini sudah direncanakan, artinya dalam waktu yang dekat. Artinya sudah disiapkan molotov, ada bom asap dan lain-lain, dan sudah ada ajakan.
Terima kasih rekan-rekan sekalian. Artinya ini menegaskan bahwa komitmen Polda Metro Jaya hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan tertib. Kami juga memberikan himbauan kepada para orang tua untuk semakin peduli untuk memantau aktivitas putra-putrinya sehingga tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan aksi-aksi kerusuhan. Kami juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat apabila membutuhkan layanan kehadiran pihak kepolisian melihat suatu peristiwa kejadian, silakan hubungi call center 110 Polri. Ini dapat diakses dengan cepat, aman dan responsif dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan media sore hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dengan 1, 2, 1, 2.
Terima kasih rekan-rekan. Sedikit kami menyampaikan update bahwa terkait tentang kegiatan informasi yang viral wedding organizer. Ini sudah diamankan satu orang terduga pelaku dengan inisial APD beserta 4 pelaku lainnya. Saat ini masih pendalaman proses penyidikan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, dan ini terus secara maraton kemungkinan akan dilakukan peningkatan status tersangka dan ada upaya untuk melakukan penahanan. Nanti akan kami update kepada rekan-rekan sekalian tentang peristiwa penanganan oleh Polres Metro Jakarta Utara. Jadi kami luruskan, tidak benar bahwa terduga pelaku dilepas oleh kepolisian Polda Metro Jaya. Nanti kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan secara detail pada saat sudah dilakukan penahanan kepada 5 orang pelaku tersebut. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, rekan-rekan juga menanyakan tentang laporan dari WM, saudari WM kepada IR. Nah, ini sudah berproses, jadi saksi-saksi termasuk pelapor sudah dimintai keterangan, termasuk barang bukti dalam bentuk flash disk yaitu hasil CCTV. Ini juga akan dikirim ke lab digital forensik untuk dilakukan analisa, termasuk penyidik juga akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi lainnya. Jadi kami mohon waktu kepada teman-teman sekalian, penyidik masih bekerja untuk terus membuat terang suatu peristiwa dan laporan ini. Mungkin ada yang lain? Ya. Ya, jadi ada beberapa korban. Kalau kita lihat, baik itu di Jakarta Timur, laporan ke Polda Metro kemarin tanggal 7, tepatnya sekitar pukul 17 sore itu diterima. Kita melihat juga nanti apakah ini akan digabungkan ke Polres Jakarta Utara. Tetapi harus melihat lokus, jadi tempat kejadian peristiwa. Jika itu terjadi di Jakarta Utara mungkin akan kita limpahkan. Tetapi jika itu terjadi di wilayah lain kemungkinan akan ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Ada lagi? Dalam proses pemeriksaan kemungkinan akan dilakukan gelar perkara untuk peningkatan status dan gelar perkara untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi korban dalam hal ini konsumen di dalam ingin melakukan pernikahan, menyewa WO, tetapi tidak sesuai spek, baik itu tenda, baik itu catering maupun booth yang ada. Pada saat dikonfirmasi tidak ada respon. Ini yang dilaporkan kemarin yang tanggal 7 di mana itu pernikahan itu dilaksanakan di 6 Desember. Jadi sesuai dengan perjanjian awal itu tidak sama, tidak tepat waktu dan dikomunikasikan tidak ada konfirmasi. Demikian. Bervariasi, ada yang sekitar 40, 60, 80. Ini bervariasi. Makanya kami masih menunggu dari penyidik Polres Metro Jakarta Utara, termasuk yang Polda Metro Jaya. Ini baru laporan polisi diterima kemarin sore. Saya rasa itu ya rekan-rekan sekalian. Lagi terima kasih.